Assalamualaikum. Halo teman-teman, hari ini kita akan mempelajari materi tentang hak kekayaan intelektual. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dan ini adalah nama-nama anggota kelompok kami. Bisa kalian baca sendiri ya. Simak video selanjutnya. Secara sederhana, kekayaan intelektual merupakan kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Karya-karya yang dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia, baik melalui curahan tenaga, pikiran, dan daya cipta. Rasa serta karsanya sudah sewajarnya diamankan dengan menumbuh kembangkan sistem perlindungan hukum atas kekayaan tersebut, yang dikenal sebagai sistem hak kekayaan intelektual atau HKI. HKI merupakan cara melindungi kekayaan intelektual dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang ada, yakni hak cipta, paten, merek, desain, industri, serta rahasia dagang. Prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual. Prinsip ekonomi. Hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan. Prinsip keadilan. Di dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang akan mendapat perlindungan dalam pemiliknya. Prinsip kebudayaan. Perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. Prinsip sosial merupakan suatu kesatuan sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Klasifikasi HKI atau hak kekayaan intelektual. Berdasarkan WIPO, HKI dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, hak cipta atau copyright. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta menyatakan bahwa hak cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan pada ide, prosedur, metode, atau konsep yang telah dituangkan dalam wujud tetap. Yang kedua, hak kekayaan industri atau industrial property right. Hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Hak kekayaan industri atau industrial property right berdasarkan pasal 1 Konvensi Paris mengenai perlindungan hak kekayaan industri tahun 1883 yang telah diamandemen pada tanggal 2 Oktober 1979 meliputi paten, merek dagang, hak desain industri, hak desain tata letak sirkuit terpadu atau integrated circuit, rahasia dagang, dan varietas tanaman. Macam-macam dasar hukum. Beberapa dasar hukum hak kekayaan intelektual yang perlu kita ketahui. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 diganti oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 yang membahas tentang paten. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang membahas tentang merek. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Dan yang keenam, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Berikut dasar hukum hak kekayaan intelektual. Perlindungan hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta. Kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 12 beserta peraturan pelaksanaannya. Selain undang-undang tersebut di atas, terdapat dasar hukum lain atas hak cipta, antara lain Undang-Undang Nomor 7 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization,
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang hak cipta. Ancaman pidana penjara atau pidana denda atas pelanggaran tersebut diatur dalam pasal 113 UU HC yang selengkapnya berbunyi, setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak 100 juta. Setiap orang yang dengan tanpa hak atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana dengan paling banyak 1 miliar. Setiap orang yang memenuhi unsur yang dilakukan dalam bentuk pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak 4 miliar. Hak paten. Hak paten dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten atau UU Paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakannya sendiri, invensi tersebut, atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Unsur utama dari paten adalah invensi, di mana invensi diartikan sebagai ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Sanksi pidana terhadap pelanggaran hak paten yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran terhadap paten dipidana penjara paling lama 4 tahun. Dan dengan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Hak merek dagang berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1994 JO Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum atau menggunakannya. Sanksi pidana terhadap pelanggaran hak merek dagang yaitu penggunaan tanpa hak atas merek yang sama dengan merek terdaftar dapat dikenakan pidana berdasarkan pasal 100 ayat 1 dan 2 Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhan dengan merek terdaftar dari pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar di pihak lain barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Oke, untuk materi yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang desain industri. Desain industri diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa desain industri merupakan suatu kreasi bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripada keduanya, yang dapat berbentuk 3 dimensi atau berbentuk 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau pola 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Nah, sanksi apa sih yang akan dikenakan terhadap pelanggaran desain industri itu sendiri? Perlu kalian ketahui bahwa sanksi pidana yang akan dikenakan terhadap pelanggaran desain industri yaitu berupa pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak sebesar 300 juta rupiah. Rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang adalah Pasal 5 Ayat 1, Pasal 20 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994
tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sanksi pidana terhadap pelanggaran rahasia dagang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 atau pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 300 juta. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.